Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azhara dengan NIM A1C22301 dari kelas R003 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Jambi. Baik teman-teman, di sini saya akan memaparkan hasil tugas proyek saya pada mata kuliah Geometri Analitik Bidang oleh dosen pengampu Ibu Ranisa Junita SPD MPD, yaitu mengenai bagaimana cara membuat hiperbola menggunakan GeoGebra. Izin share screen ya teman-teman. Apa sudah terlihat teman-teman? Sudah. Baik. Pertama-tama, pada langkah pertama yaitu kita membuat titik pusat. Dengan membuat titik pusat 0,0, maka kita dapat membuat itu H sama dengan 0, kemudian K sama dengan 0. Maka ditemukanlah nolnya itu sama dengan H dalam kurung H, K, 0,0. Jadi itu titik pusatnya di sini 0,0. Langkah selanjutnya yaitu membuat sumbunya. Langkah selanjutnya itu membuat sumbu nyata. Apa itu sumbu nyata? Sumbu nyata adalah segmen yang menghubungkan dua titik puncak. Dan pada kali ini kita misalkan itu adalah A sama dengan 3. Maka A1-nya itu adalah sama dengan H, dalam kurung H plus A, K, yang dimana didapat 3,0. Lalu selanjutnya yaitu A2 dengan A sama dengan dalam kurung H minus A kurang H minus A eh, K, didapat itu minus 3,0. Kemudian eh, kita akan menghubungkan kedua titik tersebut menggunakan segmen poin, yang dimana segmen poin itu nanti kita gabungkan A2 dan ditemukanlah itu 6. Langkah selanjutnya yaitu membuat sumbu imajiner. Sumbu imajiner ini sendiri terdapat pada sumbu X, yang kita misalkan itu sebagai antara titik pusat dan sumbu imajiner itu dengan B sama dengan 5. Selanjutnya, kita membuat titik B1 dan titik B2, yang dimana kita akan membuat jarak antara titik itu. Ini B1 itu eh, H, K, K plus B, yang dimana didapat itu 0,5. Kemudian B2-nya kebalikannya kebalikannya tadi yaitu di mana B2 sama dengan kan 0,-5. Seperti sama halnya dengan titik A dan titik A1 dan titik A2 tadi, maka titik B1 dan B2 akan kita hubungkan menggunakan segmen segmen poin. Yaitu segmen dalam kurung B1, B2 ditemukanlah 10. Ditemukanlah hasilnya 10. Terlihat di sini bahwa eh, garis yang menghubungkan antara B1 dan B2 itu sudah terhubung. Di sini dan B2 itu sudah terhubung. Kemudian untuk A1, A2-nya itu juga sudah terhubung. Sebentar. A1 dan A2-nya itu sudah terhubung. Selanjutnya, kita akan mencari titik fokus. Sebelum mencari titik fokus, kita akan mencari titik C terlebih dahulu, yaitu di sini C-nya itu, maaf, di sini C-nya itu akar 2 kuadrat ditambah B kuadrat. Dan dapatlah hasilnya yaitu 5,83. Kemudian langkah selanjutnya kita mencari F, titik F1, yang dimana F1 sama dengan H plus C, K, yaitu didapat juga 5,83,0. Selanjutnya untuk F2, titik F2 itu juga sama, F1, F2 sama dengan H minus C, K didapat minus 5,83,8. 0, maaf. Kemudian setelah didapat
didapat titik A1, A2, B1, B2, F1, dan F2. Selanjutnya kita akan menaruh persamaan hiperbola, yaitu eh, dengan X kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Ini dia. Kalau udah di enter hasilnya jadi begini. Kemudian garis ini terlihat bahwa parabola sudah sebagian ter, sebagian ter. Kemudian setelah membuat persamaan hiperbola, selanjutnya kita akan membuat yang namanya itu persamaan direktris. Persamaan direktris ini adalah sumbu nyata yang terletak di antara titik pusat dan titik puncak. Selanjutnya kita membuat persamaan direktris yaitu dengan rumus X sama dengan plus minus A kuadrat per C per C. Kita akan buat dulu yang pertama yaitu A kuadrat per C, lalu X yang kedua itu X sama dengan A kuadrat per minus C. Ini dia. Yang ini itu C sama dengan A kuadrat per C, sedangkan yang ini X yang kedua itu X sama dengan A kuadrat per minus C. Kemudian sudah kita dapat garisnya. Di sini kita dapat garisnya, kemudian eh, setelah membuat persamaan direktris, selanjutnya kita akan masuk pada segmen membuat asimplot, yang dimana asimplot ini adalah garis lurus yang semakin lama mendekati garis lengkung, namun tidak akan pernah berpotongan. Ini tadi garis direktrisnya, kemudian kita akan membuat garis asimplotnya, yang dimana eh, kita akan membuat garis asimplot yaitu dengan rumus Y sama dengan BX per A. Lalu selanjutnya karena sumbu-sumbu sebelumnya itu menggunakan area minus, maka kita juga akan memasukkan Y sama dengan eh, minus BX per A. Selanjutnya kita masuk ke segmen terakhir yaitu garis eh, lactu sectrum, yang dimana garis ini adalah garis vertikal yang tegak lurus, kemudian titik fokus dan memotong hiperbola pada dua titik. Sebelum masuk ke lactu sectrum, kita harus membuat garis lurus yang menghubungkan antara F2, F1 dan F2. Ini ke atas maupun ke bawah, seperti ini. F2, F1-nya ini eh, eh, tools yang telah disediakan oleh GeoGebra, yang dimana di sini kita gunakan itu dengan segmen ada line, ada segmen. Kita gunakan yang ini. Kemudian eh, kita kita hubungkan kita tap di sini lalu kita tarik lurus hingga mentok ke garis yang warna orange ini. Begitu juga yang di bawah. Kemudian begitu juga di bagian F1. Lakukan juga seperti F2 di F1. Kemudian setelah itu setelah kita membuat garis lurus pada F1 dan F2, selanjutnya kita akan membuat garis lactu sectrum yaitu dengan menggunakan mutlak seperti ini. Mutlak yaitu eh, mutlak 2B kuadrat per A, yang dimana berikutlah hasil dari, jadi inilah hiperbola pada aplikasi atau web GeoGebra. Selanjutnya eh, kita akan masuk pada uji coba pembuatannya kepada teman-teman. Baik, kepada Amel akan langsung saya berikan uji cobanya. Baik, terima kasih kepada Zahra. Izin untuk share screen. Baik, terima kasih kepada Rara. Nah, di sini didapatkan hasil dari titik fokusnya itu di H, K dengan nilai H-nya itu 0, nilai K-nya itu 3,4. Dan selanjutnya itu didapatkan segmen sumbu nyata, di mana A1, A2 itu bernilai 6.
yang di F1 ini. F1 H tambah C, K. Nilai 6,47,3,4. Dan untuk sumbu imajinernya di B1, B2 itu bernilai 10. Ini F2H, C, H kurang C, K. Nilai nih. Baik, sekian dari saya kembali ke Azahra. Baik, terima kasih Amelia. Makasih. Selanjutnya kepada Wahda. Baik, terima kasih kepada Rara. Nah, tadi dari yang sudah Rara jelaskan, nah, di sini tuh eh, terdapat C-nya, C. Nah, ini untuk mencari titik C, yaitu kita harus mencarinya dengan akar akar A kuadrat ditambah B, yaitu 5,83. Nah, selanjutnya untuk F1 yaitu H tambah C, K sama dengan nilainya yaitu 5,83 dan F2 H kurang C, K itu nilainya min 83. Nah, di sini C itu ini. Nah, kalau F1 dan F2 itu ini. Pada F1 dan F2, tarik garis lurus ke atas dan ke bawah, atas dan ke bawah menyentuh garis yang berwarna oranye ini. Untuk menyentuh garis yang berwarna oranye ini. Nah, begitu juga dengan yang ini. Selanjutnya yaitu eh, untuk persamaan hiperbola, yaitu em, untuk persamaan hiperbolanya yaitu X kuadrat per A kuadrat kurang Y kuadrat per A kuadrat yaitu 1. Nah, garis ini terlihat bahwa parabola adalah, nah garis ini terlihat bahwa parabolanya sudah terlihat, sebagiannya sudah terlihat. Ini yang berwarna orange. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Rara. Baik, terima kasih teman-teman. Saya harap teman-teman dapat memahami pemaparan saya. Begitu, itulah tadi pemaparan dari hasil proyek saya dalam mata kuliah Geometri Analitik Bidang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.